Kabupaten Deli Serdang hingga saat ini masih melaksanakan belajar daring. Selain daring, Dinas Pendidikan Deli Serdang juga menambah dua metode lainnya, yakni luring dan kunjungan ke rumah siswa. Untuk mengetahui proses belajar yang dilaksanakan dengan tiga metode tersebut, kita ikuti dialog Kereon Sembiring bersama Kadis Pendidikan Deli Serdang, Haji Timur Tumanggor. Ya, selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, Kabupaten Deli Serdang masih menyelenggarakan proses belajar secara daring. Namun, apakah ada alternatif lain selain daring yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang untuk memberikan pelajaran kepada seluruh peserta didik yang ada di Kabupaten Deli Serdang? Untuk memastikannya, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yakni Bapak Haji Timur Tumanggor, SOS MAP. Terima kasih Pak Kadis sudah bersedia berbincang-bincang dengan TVRI. Seperti yang kita ketahui bersama nih, di mana-mana saat ini masih di tengah pandemi, apalagi Deli Serdang juga masuk ke zona merah. Pak Kadis, apakah memang seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini masih menggunakan proses belajar secara daring atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Selamat sore. Khusus di Kabupaten Deli Serdang, sistem pembelajaran kita memang benar memakai daring dalam rangka untuk pembelajaran jarak jauh. Tetapi di samping daring, kita juga memakai namanya luring. Apabila tidak tercapai dengan daring, karena juga di daerah Kabupaten Deli Serdang ada pegunungan, ada dataran rendah, dan juga ada laut. Oleh karena ini, bagi peserta anak didik yang tidak tercapai dengan daring, maka kita memakai dengan sistem pembelajaran jarak jauh namanya luring, yaitu baik itu terhadap modul-modul buku yang dibagikan kepada siswa-siswi. Yang kedua, adanya tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan rumah yang diberikan oleh kepada guru kepada siswa. Nanti minggu ini dia menjemput soal-soal tugas-tugas ke sekolah, minggu depannya dia mengantar, sehingga mendapatkan nilai-nilai tertentu terhadap anak-anak siswa kita. Yang kedua, sudah belajar daring, sudah belajar luring, maka apabila pembelajaran daring tidak tercapai, pembelajaran luring tidak tercapai, maka pembelajaran ketiga yaitu program namanya home visit, yaitu kita harapkan guru-guru, baik itu guru ASN dan honor, dia datang berkunjung ke rumah siswa. Paling banyak yaitu 7 siswa, antar tetangganya kumpul di satu rumah atau di halaman rumah atau di ruang terbuka dalam rangka untuk jemput bola kepada anak-anak murid kita. Oleh karena ini, ketiga daripada sistem program ini, inilah yang kita lakukan terhadap anak-anak siswa kita pada waktu masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami maklum dan sadar bahwasanya walaupun dengan memakai tiga program ini, pastilah tidak tercapai kurikulum pembelajaran dengan sempurna, saya kira. Pak Kadis, ada tantangan tersendiri tidak kepada Kabupaten Deli Serdang? Apalagi kita tahu kan memang baru-baru ini Kabupaten Deli Serdang dari Dinas Pendidikan, dari bidang pendidikan mendapat penghargaan nih menjadi sekolah Deli Serdang sekolah bermutu. Bagaimana ini? Apakah ada tantangan kaitannya dalam proses belajar selama pandemi COVID-19 ini? Tantangan ini apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, baik, tantangan ini memang dalam rangka untuk memenuhi program inovasi desa saat ini Deli Serdang Sekolah Bermutu. Tantangannya memang adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Dinas Pendidikan, memenuhi 8 kriteria standar pendidikan nasional. Adanya yang pertama, sistem pembelajaran dengan daring. Tadi karena masa pandemi ini, oleh karena ini kita instruksikan kemarin kepada semua guru supaya ini melaksanakan tiga program yang tadi. Adanya daring, luring, dan home visit. Mudah-mudahan di Kabupaten Deli Serdang selama pandemi ini memang terus ini kita laksanakan, tetapi memang ada permasalahan khususnya dalam daring. Tidak semua, mohon maaf, siswa-siswi kita khususnya yang sekolah dasar yang mempunyai namanya HP Android. Sehingga bagi siswa yang tidak punya HP Android, sehingga dilakukanlah pembelajaran luring, yaitu dengan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru. Apalagi kita ada dataran tinggi, mana tahu juga ada daerah yang memang yang kurang sinyal. Ini tantangan-tantangan ke depan khususnya pandemi COVID ini, Pak. Baik, Pak Kadis, apakah bisa dipastikan semua sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang masih tetap menjalankan proses belajar daring, atau justru ada sekolah yang sudah melakukan sekolah belajaran tatap muka? Khusus untuk di Kabupaten
Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan surat Gubernur Sumatera Utara, sesuai dengan surat gugus tugas COVID Kabupaten Deli Serdang dan surat kementerian, apalagi ditambah dengan Kabupaten Deli Serdang masuk dalam zona merah, maka tidak ada sekolah yang masuk untuk tatap muka tatap pembelajaran. Semua melalui daring, luring dan home visit. Tidak ada yang masuk untuk sekolah tatap muka, Pak. Baik, Pak Kadis, kemudian yang ingin kita tanyakan kembali, bagaimana mekanisme daring ini? Apakah guru berada di sekolah atau justru work from home selama pandemi ini dalam proses belajar mengajar di Kabupaten Deli Serdang? Kalau untuk pembelajaran daring, memang guru berada di sekolah, memberikan pelajaran secara daring kepada anak siswa. Anak siswa ini bisa berada dia di rumah masing-masing, baik itu dengan wifi, baik itu dengan WhatsApp, yang melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan secara daring setiap hari kepada anak-anak siswa kita. Jadi ini memang tetap berjalan secara daring. Manakala mahasiswa tidak secara daring, maka dilakukan secara luring, Pak. Ini yang kita lakukan terhadap siswa-siswi kita. Tapi alhamdulillah sepanjang ini tidak ada permasalahan yang mendasar terhadap daring, luring maupun home visit. Tetap kita laksanakan pembelajaran. Baik, Pak, karena ada kaitannya seperti Bapak sampaikan tadi adalah home visit ini. Home visit ini kan mengunjungi kelompok kecil ya, Pak ya. Tapi apakah kemudian ini tidak juga menjadi satu kendala bagi pihak sekolah atau guru dalam menjumpai siswa karena ketakutan di tengah pandemi seperti ini? Memang ada seperti itu, tetapi ini kan tetap memakai protokol kesehatan. Gurunya datang ke rumah itu pun paling banyak 7 orang muridnya, dan dia pun muridnya inilah berasal dari tetangga-tetangga rumah itu. Tidak boleh umpamanya dari lingkungan sana datang kemari atau dari dusun A datang ke dusun B. Tetap dia berada di lingkungan yang sama, jiran tetangganya itu pun paling banyak 7 orang. Ini adalah dalam rangka untuk memenuhi daripada yang tidak melaksanakan daring, yang luringnya juga tidak dapat, maka dilakukan home visit. Ini biasanya adalah daerah-daerah yang supaya tercapai dalam rangka untuk pembelajaran. Baik. Itu. Pak, kemarin ada kebijakan dari pemerintah, ya dari pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, artinya pihak sekolah atau dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota ini dapat membuat kebijakan mengalokasikan dana pos untuk membantu siswa yang terdampak COVID-19 atau siswa yang kurang mampu untuk dapat dibantu untuk penyediaan paket internet atau sarana belajar dengan sistem daring ini. Bagaimana kemudian kebijakan ini yang diambil oleh Kabupaten Deli Serdang, Pak? Kalau selama ini kita memakai dana operasional sekolah itu kita serahkan kepada operator sekolah, ini kepala sekolah. Ini juga kemarin ini rata-rata kepala sekolah kita ini telah membangun dalam rangka untuk mengantisipasi nanti apabila anak-anak masuk ke sekolah, makanya dia sudah membangun wastafel di semua sekolah, wastafel dalam rangka untuk cuci tangan. Sudah namanya menyiapkan daripada masker untuk kepada setiap daripada anak-anak sekolah, dan juga sudah menyiapkan shotgun dalam rangka untuk pengukuran suhu tubuh, dan juga helm daripada transparan ini. Jadi ini mungkin persiapan-persiapan sekolah, dan juga ada beberapa memang sekolah dalam rangka untuk pembelian paket-paket internet dalam rangka untuk membantu siswa. Ya, Pak Kadis, indikator keberhasilan Deli Serdang di dalam melaksanakan program belajar baik itu daring, luring, dan home visit itu tadi. Apa indikatornya nih, Pak? Apakah ada evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke masing-masing sekolah atau masing-masing sekolah ada laporan ke Dinas Pendidikan begitu, Pak? Memang sejauh ini memang kepala sekolah yang melakukan operasional ini, baik itu daring, luring, dan home visit, dan ini dilaporkan secara berjenjang melalui Korilcam. Korilcam disampaikan kepada hasilnya kepada Dinas Pendidikan. Jadi tetap ini berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kiranya kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini kiranya bisa cepat berlalu, dan kita harapkan nanti bisa sekolah secara normal untuk tatap muka. Ini yang mungkin sangat penting dalam rangka untuk pencapaian kurikulum, saya kira. Tapi sejauh ini Pak Kadis, sejauh ini atas laporan dari kepala sekolah, apakah kemudian ada hambatan dan tantangan yang dihadapi yang kemudian ini perlu ekstra perhatian khusus begitu dari Dinas Pendidikan? Kalau sejauh ini memang perlu saya kira terhadap penambahan WiFi di setiap sekolah dalam rangka untuk daring kepada semua siswa-siswa di sekolah itu. Itu mungkin salah satunya. Baik Pak, terkait dengan penghargaan yang barusan diperoleh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang ya, dan salah satunya menjadi Deli Serdang Sekolah Bermutu. Bagaimana ini upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam memelihara lingkungan sekolah agar tetap bersih? Karena salah satunya di sana adalah ada bersih begitu Pak.
Karena kalau kita lihat sekolah-sekolah di Deli Serdang itu rata-rata bersih. Apa yang dilakukan ini? Karena murid tidak datang ke sekolah, hanya guru yang datang ke sekolah. Dan bagaimana memelihara lingkungan sekolah ini, Pak? Memang kita nampak ya sekolah ini, contohnya sekolah kita ini kan seyogyanya memang murid-murid tidak masuk, pastilah sekolah itu semakin bersih karena tidak kotor. Tetapi ini terhadap kepada semua guru-guru kita ini melaksanakan piket. Jadi ada piket setiap sekolah di Kabupaten Serdang harus ada gurunya hadir dalam rangka untuk terhadap program daripada bersih, rapi, rindang, sejuk dan indah. Sekarang kita ada kerjasama dengan Infocom Pak, karena ini pandemi COVID ini, jadi ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini Dinas Infocom, akan ada nanti pemasangan Pak internet di hampir nanti di semua sekolah. Ini harapan kita supaya nanti ini WiFi bisa berjalan dengan baik, dan juga piket-piket terhadap guru-guru ini bagaimana biar sekolah itu bisa nyaman, terjaga, aman, sehingga sekolah itu tetap permainannya juga bagus Pak, berseri tetap. Jadi tidak ada halangan maupun tantangan karena ini anak-anak tidak masuk ataupun karena belajar dengan pembelajaran jarak jauh, tapi ini sekolah tetap rindang seperti yang kita lihat pada saat ini. Jadi tetap guru masuk Pak dalam rangka untuk pembelajaran jarak jauh Pak. Baik, selaku Kepala Dinas Kabupaten Deli Serdang, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada seluruh sekolah yang ada di Deli Serdang, sehingga meskipun di tengah pandemi seperti ini, dengan mendapatkan predikat sebagai Deli Serdang Sekolah Bermutu ini, tentunya upaya apapun harus kita lakukan untuk menjaga mutu pendidikan kepada siswa, meskipun harus dilakukan secara daring, luring, dan home visit tadi. Harapan kita kepada guru-guru tetap belajar, tetap untuk mengajari anak-anak kita. Memang situasi kondisi seperti ini, makanya kita tetap melakukan pembelajaran 3 tahap program tadi. Pertama daring, luring, dan home visit. Karena mudah-mudahan ini dengan pembelajaran ini memang takkan sempurna, tetapi bagaimana anak-anak kita ini bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dan bisa nantinya bisa pencapaian kurikulum pembelajaran yang baik. Ini harapan kita, mudah-mudahan kita nanti tetap, harapan kita kepada semua guru untuk Kabupaten Deli Serdang, tetaplah untuk mengajari anak-anak kita supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Ini harapan kita Pak. Pak Timur, satu lagi mungkin sebelum kita berpisah, ini satu pertanyaan lagi. Di tengah pandemi seperti ini, dengan menyandang predikat